Kasus kali ini adalah kasus pada kehamilan kembar, di mana kembar ini adalah kembar non-identical twins. Jadi pasien ini semula dikirim dengan kondisi di mana pasien mendapatkan kehamilan kembar yang diduga tidak berkembang atau mungkin terjadi twin-to-twin transfusion syndrome dengan janin yang tidak berimbang pertumbuhannya. Di sini kita bisa melihat dengan aliran darah Doppler tampak janin yang normal berkembang pada sisi kanan, sementara janin sisi kiri tidak berkembang dan tidak terlihat adanya aliran darah. Jadi jelas janin sisi kiri sudah vanish atau gugur, sementara janin normal berkembang baik pada sisi kanan. Istilah yang umum kita kenakan ini adalah vanishing twins. Di sini kita bisa melihat janin sisi kanan dengan detak jantung yang normal, sementara sisi kiri stuck, sudah tidak bertumbuh lagi dan sudah vanish atau gugur. Kita bisa melihat masing-masing mempunyai dua ruangan yang berbeda. Janin ini jelas adalah kehamilan tidak identik atau non-identical twins, di mana sisi kanan kehamilan berkembang sesuai 9 minggu 3 hari, dan sisi kiri janin ini berkembang sekitar 2 minggu 3 hari setelah selisihnya dengan janin yang normal. Pertama, untuk melakukan pemeriksaan kehamilan kembar, kita harus tahu bahwa apakah kehamilan ini identik atau tidak. Kita lihat dari sekat dari kehamilannya dan kita hitung ketebalannya. Tidak ada tanda-tanda yang dialami si ibu, perdarahan juga kita tidak temukan. Tanda-tanda ancaman keguguran juga tidak kita temukan. Nah, di sini kita lakukan rekonstruksi untuk melihat kehamilan kembar tidak identik, di mana salah satu janin sudah tidak berkembang. Nah, ini adalah stuck twins atau vanishing twins, di mana janin salah satu sudah gugur, tidak berkembang lagi, dan janin yang satu sisi berkembang normal. Ini adalah tali pusat janin yang menempel menuju ke dinding rahim si ibu. Terlihat jelas sekat pemisahnya, sehingga ini adalah janin kembar non-identical twins. Si ibu sendiri jadi tidak mengalami gejala apapun, dan kita bisa melihat di sini perkembangan janin sisi yang normal, dia berkembang terus, sementara janin yang sudah vanish terlihat stuck tanpa adanya detakan jantung. Jadi ini adalah sebuah kehamilan kembar non-identical twins, di mana salah satu janinnya sudah tidak berkembang, atau istilahnya adalah vanishing twins. Kehamilan sendiri tetap dilanjutkan seperti kehamilan tunggal, dan kelak janin yang normal ini akan mendesak kantung kehamilan yang sudah tidak berkembang itu dan menggenjot janin yang tidak berkembang.